jawab, tanggung jawab untuk mencerminkan sikap seorang pelayan Tuhan. Selamat siang dan selamat berjumpa pada kesempatan kali ini. Bersama kami akan membahas tentang seorang teolog Jerman yang bernama Rudolf Bultmann. Bersama saya Asriani dan Marwa sebagai moderator dan bersama tiga teman saya. Halo, saya Deviani. Halo, Alvin. Halo, saya Ya, hari ini kita bersama dengan saudari Yani, Alvin dengan saudari Merda yang akan menjelaskan siapa dari tokoh Rudolf Bultmann tersebut. Saudara Alvin, bisakah menjelaskan sedikit dari biografi dari tokoh Rudolf Bultmann ini? Ya baik, jadi Rudolf Bultmann ini lahir di Helmstedt di Jerman pada tanggal 20 Agustus 1884 dan meninggal di Marburg di Jerman Barat pada tanggal 30 Juni 1976. Ya, ia adalah seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran dan merupakan seorang sarjana perjanjian baru yang sangat berpengaruh pada abad yang ke-20 yang dikenal karena programnya untuk demitologasi perjanjian baru yang untuk menafsirkan sesuatu dengan konsep filsafat eksperimensis. Pesan penting dari perjanjian baru yang diciptakan dalam istilah mitos, pandangannya cukup radikal. Ia percaya bahwa bahasa mitos perjanjian baru mengandung kebenaran tertinggi yang tidak lebih rendah dari firman Allah yang diberikan kepada manusia. Bultmann, putra seorang pendeta Lutheran dan cucu seorang misionaris yang selalu ingin mengikuti karir teologi akademisi. Dan pada usia yang ke-19 tahun, ia memulai studi teologinya di Universitas Tübingen. Pada tahun 1912, dia telah menyelesaikan studi kualifikasinya dan dianggap sebagai dosen di Universitas Marburg. Diusul penunjukan di Breslau pada tahun 1916 dan Gießen pada tahun 1920. Dan pada tahun 1921 ia diangkat menjadi profesor perjanjian baru di Marburg, di mana dia tinggal sampai pensiun pada tahun 1951. Oh, jadi Rudolf Bultmann ini adalah seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran dan juga merupakan seorang sarjana perjanjian baru yang sangat berpengaruh pada abad yang ke-20. Dan dia juga dikenal karena programnya untuk demitologisasi perjanjian baru yang menafsirkan sesuai dengan konsep filsafat eksistensialis. Pesan penting dari perjanjian baru yang diciptakan dalam istilah mitos. Iya kan? Oke. Dari saudari Jafriani, bisa menjelaskan apa masalah yang melatar belakangi pemikiran dari Rudolf Bultmann ini? Ya, baik. Masalah yang melatar belakangi pemikirannya Rudolf Bultmann ialah adanya perbedaan pandangan dunia dalam perjanjian baru dan pandangan dunia dari orang modern bertumbuh pada suatu dasar yang berbeda, tidak dapat dipungkiri. Gambaran dunia modern ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknik, sedangkan dunia PB bersifat mistik. Manusia modern tidak dapat menerima lagi bahwa realitas ini dibagi atas 3 bagian, yaitu alam atas atau sorga, yang kedua alam tengah atau bumi tempat manusia, dan yang ketiga kekuasaan ilahi dan denomites, dan alam lain, alam bawah atau neraka. Bahkan adapun manusia modern yang tidak percaya kepada roh-roh dan kuasa-kuasa adikuadratif, setidaknya ada 2 hal yang melarang orang modern untuk percaya pada gambaran dunia PB, yaitu
Yang pertama, pengetahuan ilmiah tentang alam semesta. Yang kedua, paradigma manusia modern tentang dirinya sendiri. Manusia modern harus memandang dirinya tidak lagi sebagai tokoh yang dualistis, yang setiap saat terbuka bagi campur tangan kekuasaan supra alamiah. Ia harus melihat dirinya sebagai satu kesatuan, sebagai orang yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin jika orang-orang itu dituntut untuk percaya pada roh ilahi sebagai suatu yang supra alamiah yang memasuki dunia alami, atau percaya pada maut sebagai suatu hukuman atau dosa, atau percaya pada penebusan sebagai ganti orang lain, atau kepada kebangkitan pada zaman sekarang. Ini tidak ada yang mengharapkan bahwa perjalanan alam semesta dan sejarah ini akan didobrak oleh suatu kekuasaan yang bersifat supra alamiah. Jadi seperti itu, Pak. Oh, jadi terus bagaimana cara Rudolf Bultmann ini memandang masalah-masalah tersebut yang saudari sudah jelaskan, atau metode seperti apakah yang digunakan oleh tokoh ini? Ya, jadi cara Rudolf Bultmann memandang masalah tersebut dengan ia menggunakan sebuah metode dengan cara melakukan sebuah proses yang dikenal dengan demitologisasi. Seringkali salah pahami bahwa metode demitologisasi adalah metode yang membuang dan menyingkirkan mitos. Justru metode ini digunakan untuk memuat makna dan menyingkap pesan dari mitos yang ada di dalam kitab suci itu. Oleh karena itu, Bultmann membuka suatu fakta sebagaimana yang disampaikan oleh Heidegger, bahwa proses kehadiran kitab suci dan pemaknaannya itu bersifat eksistensial, yang artinya kitab suci itu hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dan proses pemaknanya itu juga bersifat eksistensial, artinya umat dapat memahami beberapa narasi dalam kitab suci ada dalam ruang dan waktu tertentu. Hanya saja seringkali pemakna oleh komunitas religius itu kemudian menjadi makna resmi. Kemudian dalam berbagai agama terdapat beberapa mazhab, di mana dalam beberapa mazhab tersebut memiliki pemahaman resmi tentu di bidang teologi dan hukum, lalu pemahaman itu menjadi dogma dan doktrin. Jadi seperti itu, Kak. Oh, jadi metode yang digunakan oleh tokoh ini atau Rudolf disebut sebagai metode demitologisasi. Bisa sudah dijelaskan lebih rinci apa itu demitologisasi supaya kita bisa tahu bersama, begitu? Bisa? Ya, yang dimana demitologisasi merupakan tafsiran terhadap bagian Alkitab yang dianggap mitologis dengan menekankan kebenaran-kebenaran ekstensial yang terkandung dalam mitos itu. Oh, baik. Selanjutnya dari Saudari Merda, bisa jelaskan pokok pemikiran seperti apa yang dipunyai oleh tokoh ini atau dari tokoh Rudolf Bultmann? Baiklah, pokok pemikiran dari Rudolf Bultmann adalah yang pertama, eksistensi Allah, eksistensi Yesus Kristus, dan Alkitab. Bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan eksistensi Allah, eksistensi Kristus, dan Alkitab? Ya, eksistensi Allah Allah dipandang sebagai wholly other atau the whole God yang berbeda secara kualitatif dengan manusia. Sedangkan eksistensi Yesus Kristus, kita tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Sebagai fakta sejarah, Yesus imam sebagai pengakuan imam
eksistensial kebangkitan Yesus merupakan keyakinan berdasarkan mitos, sedangkan Alkitab, PB sebagai kitab utama gereja dan PL merupakan prelude non-Kristiani. PB bersumber dari himpunan tradisi lisan yang dilakukan sebelum PB ditulis, yang memasukkan kerangka mitologi dalam konteks masa itu. Hasil pemikirannya ini melahirkan teologi kerigma dan metode demitologisasi. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saudara Yani Alvin dengan Anda. Semoga penjelasan hari ini boleh kita pahami bersama dan boleh bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang kami ambil di sini bahwa Bultmann merupakan seorang tokoh perjanjian baru yang dengan berdasarkan kritik bentuknya, ia berani mengatakan bahwa seluruh isi dari perjanjian baru adalah mitos belaka, khususnya kisah-kisah mengenai Tuhan Yesus. Dia berpendapat bahwa pengalaman pelayanan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat, kematian dan bahkan kebangkitannya merupakan cerita yang dibuat oleh gereja mula-mula. Baginya manusia modern tidaklah dapat menerima hal-hal yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan konteks modern saat ini. Manusia modern ini tidak dapat menerima hal-hal yang supranatural dan membuatnya terikat. Manusia modern harus sanggup untuk menentukan kehidupannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, terutama yang bersifat irasional. Terima kasih. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 3 kelas Teologi Kristen mengenai tokoh dari Rudolf Bultmann. Sampai jumpa. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.